Ya saudara, terima kasih Anda masih di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi, dan di sini Nitya masih bersama dengan Ibu Paulina, seorang psikolog klinis, dan kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, keinginan versus kebutuhan, mati kehabisan gaya. Nah, Bu Paulin, kita tadi segmen 1 sudah bahas secara umum gitu ya, Bu Paulin, ya, keinginan itu apa, kebutuhan itu apa. Tadi juga sudah dibahas kalau misalkan terkadang kita sering sekali tidak bisa membedakan ya, mana kebutuhan, mana keinginan, dan bisa saja dari awalnya kebutuhan, kemudian kita terasa masih kurang, jadinya keinginan deh gitu ya. Nah, nanti tipsnya kita selanjutnya akan membahas itu. Tapi sebelum kita ke bagaimana secara detail membedakan apa itu kebutuhan dan keinginan, tadi sempat dibahas kalau di psikologi sendiri memang ada teori yang membahas terkait dengan kebutuhan itu ya, Bu Paulin ya. Betul. Itu teori apa, Bu Paulin? Iya. Jadi ada satu teori dalam psikologi, namanya teori tentang need atau kebutuhan. Nah, kebutuhan ini dibahas oleh seorang psikolog bernama Abraham Maslow. Ya. Nah, ini dia menjabarkan tentang hierarki kebutuhan Maslow. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, ada secara familiar, bentuknya segitiga begitu ya. Jadi Abraham Maslow ini merupakan tokoh psikologi humanistik. Yang melihat bahwa manusia itu memiliki potensi. Nah, manusia perlu menyadari bahwa potensi mereka itu dipakai untuk mencapai aktualisasi diri. Berarti hierarki. Hierarki itu berarti ada tingkatannya gitu ya, Bu Paulin. Betul sekali nih. Otomatis harus ada yang dipenuhi, yang di bawah dulu baru di atas gitu. Nah, itu apa saja, Bu Paulin? Nah, yang pertama kalau kita mau lihat itu di situ ada secara psikologis ya, fisiologis maksudnya, di situ ada kebutuhan dasar, misalnya untuk makan, minum, kebutuhan untuk udara, kebutuhan untuk tidur, dan sebagainya. Itu yang paling dasar. Fisik begitu ya? Kebutuhan fisik, fisiologis. Nah, kebutuhan fisiologis itu berarti yang hampir semua orang harus memenuhi itu, begitu Bu Paulin? Hampir semua orang dimanapun berada harus memenuhi kebutuhan itu. Kebutuhan makan karena lapar, gitu ya, Bu. Benar ya, karena sifatnya fisiologis, jadi harus segera gitu ya, Bu Paulin. Betul. Kalau kita lihat sih lebih pada kalau kita melihat binatang ya, Nitya ya. Jadi kebutuhan mereka kan hanya makan, minum, tidur. Makan, minum, tidur. Ya, ada kebutuhan lagi yaitu seks itu ya, untuk mereka berhubungan untuk menambah keturunan dan sebagainya gitu. Jadi tetapi dasarnya yaitu makan, minum, tidur, seperti itu. Jadi kita makhluk hidup memerlukannya seperti itu. Seperti namanya ya, kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Dia yang paling dasar. Betul. Kemudian selanjutnya apa? Nah, setelah kebutuhan dasar terpenuhi, kita naik ke tingkat berikutnya yaitu kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman. Di situ ada untuk kebutuhan rasa aman itu aman dalam kesehatannya, kemudian aman juga secara finansial. Kalau kita melihat bahwa kebutuhan dasar tadi sudah terpenuhi, misalnya makan, minum, juga manusia bisa memilih yang baik, yang sehat, tentunya kebutuhan rasa aman itu juga akan menjadi lebih baik. Gitu, otomatis kesehatannya juga baik, gitu ya. Jadi dia bisa melihat mana yang dibutuhkan, mana yang sesuai dengan kesehatannya, mana yang tidak boleh, dan sebagainya. Nah, berarti kalau dikaitkan sama pandemi sekarang, kebutuhan akan rasa aman itu berkaitan dengan imun gitu ya, supaya imun tubuh kita gitu berarti. Betul sekali, karena kan di luar sana banyak tips ya untuk meningkatkan imun tubuh, kemudian harus olahraga, kemudian berjemur, seperti itu, atau minum air hangat atau apapun seperti itu ya. Pakai pakai masker, cuci tangan gitu. Itu kebutuhan akan rasa aman gitu. Setelah kebutuhan dasar tadi terpenuhi, yang fisik itu terpenuhi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Nah, di atasnya lagi ada kebutuhan sosial. Sosial itu lebih kepada persahabatan, love, belonging gitu ya. Persahabatan antara manusia satu dengan manusia lain, individu satu dengan individu yang lain. Jadi di situ ada intimasi bersama dengan keluarga, bersama dengan koneksi, bersama dengan teman rekan kerja, saudara yang lain, dan sebagainya. Kalau kita lihat nih kebutuhan akan cinta tadi ya, love, belonging gitu. Berarti saat di masa pandemi seperti sekarang itu hanya terpenuhi di rumah saja ya, betul sekali. Karena sosial. Nah, itu tidak apa-apa, Bu Paulin? Memang ini sebetulnya salah satu pengingat juga ya. Kalau misalnya sebelum pandemi kemarin kita lebih banyak keluar dengan seorang lain, bersosialisasi, malah kita jadi jarang dekat dengan keluarga.
kondisi pandemi ini memberi keuntungan bahwa kita bisa dekat dengan keluarga kita. Karena nyatanya kita tidak boleh keluar. Maksudnya keluar boleh, tapi kita lihat ya kepentingannya. Kita atur kepentingannya. Lebih banyak di dalam rumah, kalau tidak perlu tidak keluar dan sebagainya. Nah, berarti kan kita akan membuat kedekatan bersama keluarga, anggota keluarga kita, gitu. Berdoa bersama, bekerja bersama, melakukan kegiatan rumah bersama dan sebagainya. Gitu. Sosialisasinya memang tadi lebih pada dalam diri kita kan, ya, lalu baru kita keluar kepada orang lain. Baik. Tapi kebutuhan untuk bersosialisasi dengan lingkungan di luar keluarga itu tidak apa-apa, Bu Pauline, tidak terpenuhi, atau memang sesekali kita harus tetap keep in touch dengan sosial dengan cara yang berbeda? Nah, itu seperti sebetulnya kalau secara fisik kita tidak terpenuhi, ya kita bisa pakai HP. Ya, sekarang sudah canggih ya, artinya kan kita tetap bisa berkomunikasi, berhubungan, membuat planning atau apapun gitu ya. Nah, sekali waktu kita bisa pakai Zoom gitu ya, mungkin untuk kita ngobrol, rapat atau apapun itu bisa dilakukan. Asal jadi tetap terpenuhi ada. aja gitu ya, betul. Ya. Jadi bisa dilakukan terus ya, walaupun pandemi seperti ini. Pandemi berarti bukan tidak sama sekali bisa dilakukan, ya, tapi bisa dengan virtual gitu bahasa kerennya sekarang. Betul. Itu tadi kebutuhan akan rasa cinta atau bilang rasa gitu. Cinta, ya, Kemudian ada lagi, Bu Pauline? Iya, setelah itu, setelah kita diterima oleh lingkungan, kemudian kita bisa bersosialisasi. Nah, kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan self-esteem ya, atau penghargaan. Ya, self-esteem atau penghargaan. Jadi di situ ada rasa hormat, kemudian ada pengakuan status, kemudian juga ada penghargaan, kekuatan, lalu harga diri. Ya. Mungkin yang pemirsa di rumah perlu tahu, self-esteem itu seperti apa? Mungkin gambaran umumnya lah sedikit. Iya, lebih kepada penghargaan atau harga diri kita sebagai manusia, sebagai peran kita di luar, di lingkungan kita, di keluarga kita, gitu. Kalau tadi mungkin lebih pada fisik ya, Nitya ya. Tadi kita sosialisasi bersama teman, kita batasin untuk ketemu beberapa orang. Nah, ini lebih kepada kepuasan diri mungkin ya, merasa kita dihargai, merasa peran kita ada, kemudian ya dalam keluarga misalnya, ternyata ayahku tuh seorang yang luar biasa, setelah aku dekat selama ini dalam pandemi misalnya seperti itu, baru tahu, anakku ini ternyata setelah kami bersering bersama dalam rumah karena pandemi ini, dia punya bakat yang luar biasa. Nah, itu ada kesenangan, ada kebanggaan begitu ya, dalam diri ayah, dalam diri ibu, semakin saling mengenal satu sama lain. Nah, kemudian mungkin bisa ditransfer ke di luar keluarga itu tadi, karena ada pengakuan. Lalu mungkin ayahnya bisa mempromosikan anaknya, begitu kan, nih anakku luar biasa ternyata selama pandemi ini dia punya kreativitas yang hebat, gitu ya. Bisa menulis, mengarang lagu atau apapun. Nah, ya akibat dari pandemi ya. Tetapi mencari jalan keluar dari setiap masalah yang terburuk seperti mungkin pernah saya bilang dulu. Berarti dia lebih ke tidak kelihatan begitu tidak ya? Kelihatan, iya. Memang tidak kelihatan. Jadi harga diri, penghargaan, kekuatan itu tuh akan terlihat pada saat di tingkat ini, di level ini. Di level self-esteem self-esteem itu, iya. Berarti ya lebih ke pengakuan gitu ya, Bu Pauline, ya, harga dirinya gitu. Iya, harga di masa pandemi ini khususnya. Kemudian ada lagi, Bu Pauline? Iya, nah yang terakhir nih, aktualisasi diri. Aktualisasi diri. Artinya kan semuanya ibaratnya sudah terpenuhi ya, secara berjenjang levelnya juga ada berurutan. Nah, ini yang terakhir kita mengaktualisasikan diri kita. Artinya bahwa puncak kebutuhan kita tuh ada yang paling atas di sini. Gitu, kita sebagai manusia, apa sih peran kita? Gitu. Lalu sehat, kita juga dibilang sehat secara psikologi bila sampai pada titik ini. Kalau secara psikologis ini disebut sudah sehat. Sudah sehat secara psikologis. Sudah sehat secara psikologis karena bagaimanapun kesehatan itu kan fisik dan psikis ya. Betul. Tetapi tidak semua orang bisa mengalami sehat yang benar-benar sehat 100% secara fisik dan 100% secara psikis ya. Nah, mungkin agak sulit untuk mencapai yang aktualisasi diri ini, tapi ada beberapa orang yang bisa mencapainya itu. Tadi dikatakan kalau ini yang tertinggi begitu ya, aktualisasi diri ini yang paling tinggi. Semua orang
bisa mencapai itu? Apakah semua orang bisa ada di tahap itu, Bu Pauline? Mestinya bisa ya, mestinya bisa, karena ini kan Maslow ini sudah menitis dari tahun sekian ya, cukup lama. Jadi dia melihat kalau ini sudah orang sudah pada tahap ini nih, ibaratnya sudah berpasrah, sudah ikhlas sudah menemukan potensi yang utuh ya untuk dirinya. Dia tidak secara emosi dia juga bisa mengontrol. Untuk kejiwaannya, kemudian untuk spiritualnya dia juga sudah bagus, sudah oke gitu. Finansialnya juga nggak masalah dan sebagainya. Oke, berarti dia mungkin antar individu waktunya berbeda-beda ya, Bu Iya, Pauline, betul. Antara satu individu dengan individu lain mungkin ada yang cepat bisa ada di tahap aktualisasi ini. Iya, betul. Kemudian ada yang umur sekian baru bisa ada di tahap itu dan sebagainya begitu ya, Bu Pauline. Iya, tergantung juga pola asuh dalam keluarga, mungkin juga tergantung nilai-nilai kehidupan yang dia terima, kemudian juga pengaruh lingkungan, pengaruh kerja, pengaruh keluarga dan sebagainya. Itu yang membuat orang menjadi lebih bisa maksimalkan dirinya ya. Oke, baiklah. Terkait dengan kira-kira bisa nggak sih itu ditukar-tukar? Apakah kebutuhan cinta dulu, kebutuhan fisik belakangan itu bisa atau enggak? Kita mungkin akan bahas setelah segmen yang satu ini ya, Bu Pauline. Dan saudara, kita masih akan membahas terkait dengan topik kita hari ini, kebutuhan versus keinginan, mati kehabisan gaya. Tapi kita akan bahas setelah yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di Sapa Bali Pagi Ruang Psikologi.